Jadi gua mulai proses ta'aruf dengan Ahwat ini itu di awal Januari dan prosesnya sampai 3 minggu, dan gua kenal Ahwat ini dari salah satu biro jodoh namanya Biro Jodoh Rumah Show, dan pelayanannya sangat-sangat unik karena contrary to the common apps kayak Tinder, Bumble, Salam dan sebagainya yang pakai algoritma yang melakukan proses matchmaking melalui algoritma AI, teknologi dan sebagainya. Tapi Biro Jodoh Rumah Show ini manually handpicked by human. Jadi sentuhan manusianya itu kerasa banget. Cuman ya mungkin tidak terlalu se-efektif, se-efficient mainstream apps kayak yang tadi gue sebutkan. I'm trying to minimize mentioning those apps. Ya karena prosesnya benar-benar manual, kan dicariin CV kita yang sesuai dengan CV lawan jenis kita. Jadi yang pertama sekali dari Rumah Show Biro Jodoh itu juga ada websitenya dan kita bisa langsung pick any available Ahwat CVs, dan it happens that I propose 4 different CVs, 4 atau 5, tapi 5-5-nya ditolak sama Ahwat, dan yang kelima ini nggak ada kabar lebih dari 3 hari. Jadi gue inisiatif lah untuk ngejapri salah satu adminnya, dan adminnya bilang qadarullah Ahwatnya tidak, yang kelima ini tidak berkehendak untuk melanjutkan prosesnya, dan dia nawarin gue untuk dicarikan secara manual sama Umi ini. Baik banget Umi ini, and yeah, I think you guys will get it as we progress. Jadi Umi ini tanyalah kriteria gue, dan gue bilang gue suka yang cantik, udah pasti, kurus, kalau bisa putih, tapi beauty is not always coming from this specific skin, gue bilang. Dia juga tanya kalau misalkan janda bersedia nggak, dan kalau punya anak bersedia nggak, dan gue bilang bersedia, meskipun pada saat itu gue agak ragu-ragu kalau dapat janda yang punya anak. Tapi back to my original standard yang tadi gue bilang di awal, gue berharap bisa dapat, udah pasti ya, kita kalau sebagai seorang muslim berharap juga dapat muslimah yang baik. Minimal sholat 5 waktu tuh nggak perlu digong lah, minimal pakai kerudung lah. Jadi gue langsung straight to mention some physical standards. Gue bilang gue suka yang cantik, kurus, udah 2 ini aja. Jadi kalaupun dia seorang janda dan punya anak 1 atau 2 tapi betul-betul yang cantik, gue pikir gue akan tetap termotivasi untuk meminangnya, untuk menikahinya. Jadi gue bilang okay, why not, deal. So having this mediator Mak Comblang is very useful because not only Umi ini bantu gua untuk find the potential matches, but we can also ask questions along the way. So long story short, Umi, katakanlah namanya Umi Yumni, bukan nama yang sebenarnya, gua takut ada salah-salah kata. Jadi Umi Yumni ini ngenalin gua dengan salah satu Ahwat. Pertama beliau kasih CV-nya, gua baca, oh gua tertarik. Nggak dikasih foto tuh waktu itu. Gua ingat ada nomor telepon di CV itu. Padahal nomor telepon nggak disertakan di CV-CV yang lain. Tapi gue mencoba untuk follow the rules. Jadi sama sekali nggak gue kontak si Ahwat ini. Gue temukan di CV itu kan ada bagian deskripsi ya. Dijelaskan kalau Ahwat ini tingginya 164 kalau nggak salah, beratnya 154. 164, 54. Berarti bayangan gue ini Ahwat yang tinggi dan juga kurus. Stunning lah. Jadi gue tertarik, oke. Dan beberapa hari kemudian ini Ahwat minta foto gue. Gue bingung kan kenapa langsung minta foto ya, gue aja nggak minta foto. Tapi ya udah, gue coba ambil foto yang paling terbaik, yang paling terbaru, tapi selalu jelek. Jadi gue malah record video gue dari atas sampai bawah, gue share. Kita banyaklah tanya jawab. Aduh, ada banyak banget ya. Sampai 3 minggu itu yang kita ngomongin tentang ibadah, rencana 5-10 tahun ke depan. Kita juga ngomongin tentang olahraga, karena gue cantumkan di CV dan melalui proses ta'aruf kalau gue tuh suka olahraga, pergi nge-gym, meskipun sekarang udah jarang nge-gym, tapi home workout tetap. Dan gue katakan gue punya harapan kalau pasangan gue juga bisa sama-sama pergi ke gym atau lari bareng. Tapi Ahwat ini menolak dengan cukup frontal. Alasannya bagus karena dia tidak mau menunjukkan her silhouette, her physical body to random people. Dan sebenarnya gue cukup terharu, terpesona dengan penjelasannya yang sangat agamis, tapi sayangnya diiringi dengan argumentasi yang nggak perlu. Gue lupa lah ya. Yang gue ingat tuh karena menurut gue cukup frontal. If you think that you are looking for someone yang sangat-sangat kurus, then we can put on hold this ta'aruf process. You give me some time, but I don't want to wait
if along the way I found someone that is more suitable, more accepting of who I am, bla bla bla, nggak seperti itulah, tapi 11-12 lah dengan apa yang tadi disampaikan. Jadi gue bilang, dan dari situ gue menilai bahwa Ahwat ini memang sangat menjaga, tapi pada saat yang bersamaan juga punya watak keras, mungkin seorang alpha. But I try to be open-minded and try to be wise. Perhaps Ahwat ini punya masa lalu kelam dengan pasangan sebelumnya, karena Ahwat ini juga pernah menikah sebelumnya. So I didn't push and just move on to the other topics. Sampai-sampai mediatornya Umi Yumni juga menawarkan untuk jangan bahas tentang olahraga atau berat badan lagi. Yang kedua, karena udah 2 minggu, 3 minggu, jadi gue beranikan diri untuk ngomongin mahar. Karena gue gak mau we have spent enough time to get to know each other, but then cancel the process because of mahar. Jadi langsung gue being very direct, sebutkan berapa mahar yang gue sanggupkan, dan beliau juga setuju, dan beliau juga mensyaratkan sesuatu sebagai mahar, yaitu untuk gue selalu sholat 5 waktu di masjid. Lagi-lagi gue sangat terpesona dengan tingkat keimanannya, tapi gue coba negosiasi. Gue bilang kalau gue kerja dan lagi sibuk, gue akan sholat di rumah aja. Tapi Ahwat ini yang tetap nge-push gue untuk selalu memprioritaskan sholat 5 waktu. Beliau juga sampai bilang kalau berat untuk sholat di masjid, saya bisa temenin kamu. Again, it's very impressive. Very impressive. Beliau juga bilang, menyebutkan salah satu hadis tentang keutamaan sholat jamaah di masjid. Ada 2 hadis yang gue ingat. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda that he will burn down the houses of those who are not praying in the masjid. Ini kurang lebih seperti itulah ya. Aktual hadisnya bisa dicari lagi, dan tidak ada maksud untuk gua memutarbalikkan fakta isi dari hadis tersebut kalau apa yang tadi gua sampaikan salah. Lalu ada hadis yang lain tentang seorang yang buta minta keringanan untuk sholat di rumah. Initially Rasulullah SAW approved, but then later changed his mind because this blind man could hear the sound of azan. Nah, di situ gua masuk lagi mempertanyakan konteks hadis tersebut. Gua katakan kalau zaman itu ada seseorang yang bisa mendengar suara azan, maka jaraknya dari sumber azan tersebut sangat-sangat dekat. Kan belum ada mikrofon. Ya, berarti kalau ada orang yang azan, maka akan sejauh mana sih dia bisa mencapai telinga orang lain? Mungkin 100 meter, dan karenanya kalau sedekat itu ya sholat aja di masjid. Sedangkan gua tinggal di apartemen, bolak-balik tuh gua akan menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Gua harus bawa mobil, kadang ada motor untuk pergi ke masjid, dan ya kalau keluar gua harus terjebak dulu di lampu merah. Jadi lu bisa bayangin kondisi gua agak sedikit challenging dibandingkan kalau gua tinggal di Indonesia ya, karena di mana-mana ada banyak masjid. Nah, penjelasan beliau ini yang sifatnya argumentatif, yang sebetulnya malah memberikan gua hidayah menggerakkan hati gua lah, karena gua jadi lebih sering sholat di masjid karena pendapat ini dan juga hadis. Beliau bilang setiap umat punya tantangannya masing-masing. Di zaman Rasulullah, tantangan orang itu ya gurun tandus yang sangat keras, binatang buas, dan kita yang sekarang masih hidup, tantangan kita itu ya teknologi, kenyamanan, distractions like YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dan hanya orang terpilih lah yang bisa menjawab panggilan azan tersebut. Wow, sebenarnya detailnya itu lebih sangat memukau, tapi ya itu yang bisa gue ingat. So, singkatnya lagi, ini udah 2 minggu, 3 minggu gue belum tahu wajah Ahwat nih kayak gimana. Gue takut kan, gue tidak tarik dengan beliau, jadi gue nekta dan ternyata langsung dikasih. Tahu gini gue minta dari awal kan. Makanya gue suka greget tuh sama Ahwat yang nggak mau ngasih foto kecuali pada saat nazar aja. Ya itu memang sah-sah aja sih menurut gue. Tapi meminta sebelum nazar pun juga sah aja. Dan tolong mengertilah, kita lelaki ini makhluk visual, dan kita perlu motivasi untuk menikah, yaitu dengan cara melihat para calon pengantin kita. Anyway, at some point I went back to Indonesia karena Yusha libur panjang akhir Januari 2025 ini, dan karena opung neneknya juga sudah kangen. Pas gue balik, gue juga tawarkan Ahwat untuk nazar online. Akhirnya beliau setuju karena gue udah mencoba untuk minta nazar online itu 3 kali, dan yang ketiganya baru diterima. Jadi kita nazar online, dan pada saat gue pertama kali melihat wajah beliau via Zoom, gue kagetnya karena mohon maaf sekali, Ahwat ini tidak terlihat seperti seorang yang memiliki tubuh 54 kilo. Kalau menurut gue 65-70 lah, karena memang jauh lebih besar daripada yang gue bayangkan. To be frank, mohon maaf sekali lagi kalau selanjutnya akan terdengar sangat menyebalkan, but at least hopefully you guys will get some very important point from what I'm sharing right now. Pada saat itu gue udah merasa ragu dan khawatir kalau gue tidak akan tertarik dengan beliau kalau gue paksakan untuk menikah.
gue takut gue tidak menyentuh ahwat inilah sekasar-kasarnya. Gue berdoa sama Allah pada saat nazar itu supaya gue dicondongkan hati gue, karena nih ahwat dari segi agama udah sangat baik sekali. Akhirnya gue ditanya sama Umi Yumni, mediatornya, apakah gue tertarik untuk melanjutkan prosesnya, apakah beliau sama dengan foto yang diberikan sebelumnya. So I said, yeah, kind of mirip. What else I say, right? Definitely I wouldn't hurt anyone's feeling. Ada orang tua beliau, tapi sejujurnya dalam hati gue bukan 11-12 foto sama apa yang gue lihat pada saat nazar online. 11-20 mungkin jauh. Dan udah gue bilang lanjut aja dulu. Terus beberapa saat kemudian gue mau membatalkan proses ta'aruf. Serius, gue mau batalin. Setelah 3 minggu intens ta'aruf mau batalin. Tapi entah gimana, alhamdulillahnya gue digerakkan sama Allah untuk tidak buat putusan cepat. Karena gue udah di Indonesia, ya udah, Bandung juga gak terlalu jauh sama rumah gue di Bekasi. Why not? We continue to have offline nazar. Jadi gue tawarkan offline nazar dan gue coba tanya apakah boleh gue melihat beliau tanpa kerudung. Beliau ini regard self as salafis dan beliau menjawab, ya saya tahu bahwa ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan, tapi apakah sebegitu tidak yakinnya sampai harus saya memperlihatkan rambut saya. Dan gue merasa jadi nggak enak, merasa sangat bersalah meskipun hal ini dibolehkan. Dan disitu gue menilai beliau bahwa meskipun beliau sangat religius tapi juga sangat emosional. Gue pun juga emosional sebenarnya. Yeah, so at this point I start seeing some inconsistencies. She was strict about some Islamic teachings, but being flexible on the other things when it suited her feelings. Kalau salah satu ustaz bilang beragama kayak makan nasi padang, you take the dishes you like, you ignore the rest. Padahal ya bilang aja sesimpel, mohon maaf, belum berkenan, saya malu, as simple as that gitu kan. So akhirnya gue pergi dari Bekasi ke Bandung tuh 6 jam. Gila, serius 6 jam, lama banget. Oke, Yusha boleh keluar. Yusha boleh keluar. Why? It's done taking a nap. I'm trying to record myself here. Yeah. So we will be praying in the masjid soon. Which one is to what? You are still recording yourself. Yeah, stop the recording please. Press the red button.